Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Anita di pelajaran IPA. Pada pelajaran kali ini kalian akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Selain itu, kalian juga akan mengetahui bagaimana proses bunyi dapat didengar oleh telinga manusia. Sudah siap untuk belajar? Silahkan buka buku paket Erlangga kalian halaman 42 sampai halaman 43. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar itu terdapat 3 bagian, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Pada telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea, dan saraf-saraf pendengaran. Selanjutnya, setiap bagian telinga itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dari luar. Lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke liang telinga. Liang telinga, di dalamnya terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air masuk ke dalam telinga. Selain itu, di dalam liang telinga juga terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kita lanjutkan ke bagian telinga tengah. Yang pertama yaitu gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu berfungsi untuk meneruskan bunyi menuju ke koklea. Tulang-tulang pendengaran itu terdiri dari 3. Yang pertama, tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Dan yang ketiga, yaitu tulang sanggurdi. Dari koklea yang berfungsi menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran, kemudian kita lanjutkan ke syaraf-syaraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran menuju ke otak. Di bagian telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Dan bagian telinga yang terakhir yaitu saluran eustasius yang berfungsi untuk meneruskan atau menjembatani antara rongga telinga dan faring atau rongga mulut. Itu tadi bagian dan fungsi-fungsi telinga. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan bagaimana proses pendengaran itu pada manusia. Bagaimana bunyi dapat terdengar oleh telinga kita. Yang pertama, getaran bunyi itu akan ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga, bunyi masuk ke lubang telinga
dan menuju ke liang telinga. Dari liang telinga, bunyi atau getaran bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Getaran bunyi pada gendang telinga ini akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, getaran dari tulang pendengaran ini kemudian ditangkap oleh koklea dan diteruskan oleh ke koklea menuju ke saraf-saraf pendengaran. Itu tadi urutan bagaimana proses bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia. Nah, supaya anak-anak lebih paham bagaimana proses terjadinya bunyi itu dapat didengar oleh telinga manusia, yuk kita simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham sekarang tentang bagaimana proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita? Supaya kalian lebih paham lagi tentang alur atau proses terjadinya bunyi didengar oleh telinga manusia, dapat kita hafal dengan cara menyanyikannya. Nah, simak lagu berikut ini ya. Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Martil landasan sanggurdi berurutan, ke koklea bawa getaran, estasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, membuat tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput, saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Itu tadi adalah cara mudah dengan nyanyian untuk menghafalkan proses terdengarnya bunyi ke dalam telinga kita. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan sekarang tentang bagian-bagian dan fungsi dari bagian telinga itu? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.